Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Pratiwi dengan NIM 66170071 pada mata kuliah Manajemen Kualitas Total. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penerapan budaya Kaizen pada perusahaan joint venture asal Jepang di Indonesia, yaitu PT Mitsubishi Hitachi Power System Indonesia. Nah, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan dahulu mengenai Kaizen. Kaizen itu berasal dari bahasa Jepang yang artinya penyempurnaan atau perbaikan, berkesinambungan yang melibatkan semua orang, baik manajemen puncak, manajer maupun seluruh karyawan, karena Kaizen adalah tanggung jawab setiap individu atau orang. Strategi Kaizen adalah konsep tunggal dalam manajemen Jepang yang paling penting sebagai kunci sukses Jepang dalam persaingan. Lalu, Kaizen diucapkan sebagai Kaizen. Secara harfiah berarti perbaikan terus-menerus dan prinsip Kaizen berasal dari filosofi kerja Jepang. Konsep Kaizen menjadi populer di Amerika Serikat hanya pada akhir 1980-an. Ditemukan bahwa kinerja perusahaan Jepang jauh lebih baik daripada rekan-rekan mereka setelah menerapkan prinsip Kaizen. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Pada Mitsubishi Hitachi Power System, PTX didirikan pada 1994 dan beroperasi di kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pada 2014, kepemilikan PTX beralih pada MHPS, yaitu Mitsubishi Hitachi Power System. PT Mitsubishi Power bergerak dalam bidang jasa reparasi dan fabrikasi untuk produk steam dan gas turbin sebagai alat pembangkit listrik. Mitsubishi Power sebagai salah satu anak perusahaan inti MHI Group menawarkan teknologi mutakhir dan solusi energi untuk industri daya listrik, mendukung pasokan daya yang terjangkau dan andal di wilayah seantero dunia. Selanjutnya, dengan menyediakan teknologi baru untuk mengurangi dan menghabiskan emisi CO2 di titik pembangkit dan penyimpanan listrik, Mitsubishi Power merupakan peserta kunci dalam menciptakan ekonomi dekarbonisasi dan membantu memecahkan tantangan yang dihadapi masyarakat global. Selanjutnya di sini ada proses penerapan budaya Kaizen. Sangat penting membedakan antara penerapan budaya Kaizen dan transfer budaya Kaizen. Penerapan mengacu pada proses perubahan yang mengacu pada aksi, reaksi, dan interaksi dari berbagai kepentingan untuk menggerakkan perusahaan dari posisinya sekarang menuju kondisi yang lebih maju. Menurut Pettigrew 1987 dan Yokozawa tahun 2013. Lalu, budaya Kaizen pertama kali diterapkan oleh perusahaan berdasarkan simposium yang dilakukan oleh induk PTX, yaitu Mitsubishi Heavy Industry yang diberi nama FKQ, dengan fungsi yang sama seperti Kaizen dan berfokus pada 5S. Pada saat terjadi pergantian kepemilikan perusahaan pada 2014, Kaizen Activity mulai diperkenalkan oleh perusahaan dan diterapkan secara menyeluruh dengan berbagai kegiatan yang diadakan oleh perusahaan. Menurut Brunet dan New 2003 dalam penelitiannya yang berjudul Kaizen in Japan, an Empirical Study, menjelaskan bahwa budaya Kaizen di dalam organisasi dapat beradaptasi dari waktu ke waktu dan mencerminkan perubahan dari kondisi lingkungan organisasi. Dari hasil penelitian pada para key informant mengindikasikan bahwa budaya Kaizen yang semula diterapkan oleh perusahaan lambat laun beradaptasi dikarenakan berbagai kegiatan perbaikan berkelanjutan yang justru membentuk budaya Kaizen yang lebih adaptasi terhadap lingkungan PTX. Selanjutnya, manfaat budaya Kaizen terhadap perusahaan. Berdasarkan pernyataan Pak Ahmad selaku pelaksana pekerjaan, manfaat terkait peningkatan produktivitas ini memang nyata dialami oleh perusahaan, di mana kapabilitas pekerjaan mengalami peningkatan berdasarkan budaya Kaizen yang diterapkan oleh perusahaan. Dari meningkatnya produktivitas, Pak Ahmad juga dapat memprediksi pekerjaan tepat waktu dan dapat merencanakan penggunaan konsumable yang dikeluarkan dengan tetap meningkatkan kualitas.
Pak Hermanto selaku leader menyatakan terdapat beberapa tujuan dalam penerapan budaya Kaizen, antara lain meningkatkan produktivitas, menampung ide-ide karyawan dan kreativitas, serta mencari solusi alternatif dari masalah yang sulit dihadapi. Menurut Pak Ahmad, bahwa tujuan penerapan budaya Kaizen adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengefisienkan penggunaan material dan waktu pekerjaan. Di sini ada adaptasi budaya Kaizen pada perusahaan. Dalam sejarahnya, ide dari Kaizen atau Continuous Improvement (CI) pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat dan ditransfer ke Jepang setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Menurut Schroeder dan Robinson 1991, Hunzinger 2002. Setelah itu, Kaizen diadaptasikan dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang yang berdasarkan hal tersebut menghasilkan nama Kaizen. Terdapat dua alasan utama mengapa program CI berkembang dengan pesat di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Menurut Kinney dan Florida 1993, Yokozawa dan Steinhuis 2013. Alasan pertama adalah bahwa Jepang menghadapi kekurangan sumber daya yang sangat serius, sehingga mereka menemukan cara berbiaya rendah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Kedua, training within industry telah diperkenalkan kepada industri Jepang oleh Occupational Forces Amerika Serikat. Hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar dalam pelatihan tenaga kerja Jepang dan manajer dalam metode analisa dan menanamkan fondasi yang kuat untuk CI. Menurut Hunzinger 2002, Yokozawa dan Steinhuis 2000. Di sini juga ada kegiatan kelompok kecil. Menurut Imai 2014, halaman 1407 menjelaskan bahwa aktivitas kelompok kecil dapat didefinisikan sebagai kelompok sukarela kecil yang tidak resmi, disusun di dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas khusus di bengkel. Kelompok kecil ini awalnya dibentuk untuk merangsang perkembangan silang di antara anggotanya. Dari penelitian yang dilakukan didapati bahwa PT Mitsubishi Power menerapkan sistem SGA atau Small Group Activity untuk membangun keterlibatan karyawan terhadap kontribusinya kepada perusahaan. Kegiatan SGA tersebut dikompetisikan setiap tahunnya dengan pemantauan secara langsung dari manajemen representatif terhadap progres kegiatan SGA para karyawan. Kegiatan SGA dikompetisikan setiap tahunnya baik secara internal perusahaan maupun global dengan perusahaan afiliasi yang tersebar di berbagai negara dan dipantau secara langsung oleh manajemen representatif yang bertugas mengawal progres kegiatan SGA para karyawan dengan syarat setiap kelompok tidak boleh membahas tema yang telah dibahas sebelumnya, dan anggota dari kelompok terus diacak setiap tahunnya. Kegiatan SGA dilaksanakan di luar jam kerja aktif. Hal tersebut mendorong loyalitas karyawan dalam menyelesaikan tugas SGA-nya di luar aktivitas jam kerja. Lalu, selanjutnya ada tujuan perusahaan penerapan budaya Kaizen. Imai dalam bukunya Gemba Kaizen tahun 1997 halaman 10 menjelaskan bahwa tujuan dari budaya Kaizen adalah kualitas, biaya, dan penyerahan. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan interpretasi secara praktis terhadap tujuan penerapan budaya Kaizen di perusahaan. Pak Yudi, selaku asisten manajer produksi, menyatakan bahwa biaya merupakan faktor terpenting dalam tujuan Kaizen di perusahaan karena dengan mengefisienkan biaya yang ada, perusahaan pasti juga mengurangi waktu yang dikeluarkan dengan tetap meningkatkan kualitas. Pak Hermanto selaku leader menyatakan terdapat beberapa tujuan dalam penerapan budaya Kaizen, antara lain meningkatkan produktivitas, menampung ide-ide karyawan dan kreativitas, serta mencari solusi alternatif dari masalah yang sulit dihadapi. Menurut Pak Ahmad, bahwa tujuan penerapan budaya Kaizen adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengefisienkan penggunaan material dan waktu pekerjaan. Baik, cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.